merasakan adanya kenikmatan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sering masalah ini menjadi keluhan bagi kita semua, bukan hanya Anda saja. Siapa saja, bahkan saya sendiri pun seperti itu. Mencari kekhusyuan dalam sholat, mencari kenikmatan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bukan satu perkara yang sangat mudah, sulit sekali. Bahkan ini diakui oleh para hamba-hamba Allah yang terpilih, para wali-wali Allah. Bahkan saking sulitnya masalah ini sehingga hal ini tidak menjadi syarat, ya, tidak menjadi syarat diterimanya amalan seseorang. Enggak. Ada kala misalnya membaca buku-buku fikih, di sana Anda tidak akan menemukan syarat sahnya sebuah amalan ibadah atau sholat itu adalah khusyuan atau hadirnya hati. Enggak. Kenapa? Karena mereka sendiri, para ulama sendiri mengakui betapa sulitnya hal ini, tidak mudah. Tetapi biar bagaimanapun kita selalu ingin dalam setiap amalan yang kita kerjakan ada kepuasan, ada kelezatan, sehingga amalan-amalan ibadah tersebut tidak menjadi sia-sia. Kita sendiri menyadari, sadar kita bahwa ketika amal ibadah tersebut tidak memberikan efek dampak dalam jiwa kita, kita menyadari bahwa amal ibadah tersebut sebenarnya sia-sia bagi kita. Ada rasa tidak enak di dalam jiwa kita. Kenapa ibadah saya seperti ini? Sehingga kita melihat bahwa betapa banyak orang-orang yang selalu berusaha untuk bisa mendapatkan kenikmatan atau kekhusyuan dalam setiap ibadah yang dia kerjakan. Dan inilah yang membuat sehingga banyak orang yang sering ikut pelatihan bagaimana sholat khusyuk itu, bagaimana kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah itu bisa didapatkan. Kenapa? Karena memang ada kerinduan dalam jiwa kita, ada keinginan yang begitu besar sehingga kita itu benar-benar bisa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kita. Lalu apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya hal ini bisa kita temukan? Sebenarnya para wali-wali Allah, ya, para ulama batin, ya, sudah banyak memberikan tips kepada kita semua. Mereka menceritakan apa yang terjadi dalam hidup mereka, apa yang mereka lakukan sehingga mereka pada akhirnya bisa mendapatkan itu semua. Dan di kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan satu tips saja kepada Anda.
walaupun sebenarnya begitu banyak tips-tips yang harus kita lakukan, tetapi kalau yang satu ini saja benar-benar mampu kita terapkan, insya Allah kita akan bisa meraih kenikmatan, bisa meraih kekhusyuan dalam sholat kita, dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah, beliau mengatakan bahwa fit Taurat maktubun, di dalam kitab Taurat tertulis bahwa ya benar Adam, Allah berfirman kepada Nabi Musa, tafarrag li'ibadati, wahai anak Adam, kita yang dipanggil oleh Allah, manusia, wahai manusia, kosongkan jiwamu, kosongkan hatimu untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita sudah mengosongkan jiwa kita, hati kita dari segala sesuatu selain Allah, maka apa yang Allah akan berikan kepada kita? Maka Allah katakan bahwa Allah akan memenuhkan, ya, akan mengisi hati kita dengan apa? Dengan keberadaannya, dengan apa yang Dia miliki. Luar biasa kan? Allahu Akbar. Dan pada ujung-ujungnya sebenarnya memang indah didengar ini, tetapi praktiknya Allahu Akbar, sulit benar, gak mudah. Bayangkan Allah meminta kosongkan, khususkan. Jadi ini berurusan hati lagi, berurusan jiwa kita. Kembali lagi ke sini. Jadi sentral utama, ya, hubungan antara Allah dengan Tuhan itu tidak lain adalah hati. Disinilah Allah pada akhirnya bisa menghadirkan dirinya. Anda bisa merasakan apa saja yang berhubungan dengan ibadah Anda, ya, di dalam hati. Anda bisa tenang, Anda bisa bahagia, ya, hati. Dan yang menghambat seseorang juga bisa merasakan itu semua, ya, masalahnya hati. Karena di dalamnya ada hasud, dengki, iri, takabur. Semuanya adalah urusan hati. Makanya kan Allah di dalam Al-Quran itu sangat menekankan masalah ini, masalah pembersihan hati ini. Ini harus benar-benar kita pikirkan, harus menjadi himmah kita, harus menjadi keinginan terbesar dalam hidup kita. Jadi tujuan kita belajar, ya, tidak lain pada akhirnya bagaimana kita mampu mengolah hati kita. Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, Anda terlihat mengetahui sesuatu, tapi kemudian tidak ada efek di dalam jiwa dan hati kita. Bukan untuk itu. Anda harus paham bahwa ilmu itu ketika diperintahkan oleh Allah belajar, menuntut ilmu itu diwajibkan, bukan untuk ilmu itu sendiri, enggak. Ilmu itu enggak wajib kalau untuk ilmu, enggak. Ada tujuan yang ingin dicapai dengan
diperintahkannya seseorang itu belajar. Kalau tidak ada tujuan ini, ya, maka belajar itu enggak diwajibkan. Demikian juga dengan ibadah. Ibadah ini tidak diwajibkan pada ibadah itu sendiri. Ada tujuan yang ingin dicapai dengan ibadah. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu memenuhi tujuan tersebut, ya berarti ibadah ini sebenarnya bisa dikatakan sia-sia. Anda bisa melihat misalnya di dalam sholat, untuk apa manusia itu sholat? Kan Allah udah katakan sendiri bahwa sholat itu tidak lain, ia bertujuan untuk menjauhkan manusia, melarang manusia, membentengi manusia dari hal-hal yang bersifat fahsya, yang bersifat menjijikkan, yang bersifat merusak, wal munkar, sesuatu yang bersifat munkar, sesuatu yang bersifat buruk. Ini tujuan daripada sholat itu. Jadi ruh sholat itu ya untuk itu. Jadi kalau sholat itu tidak mampu menciptakan ini semua, ya bisa dikatakan bahwa kita belum sholat. Belum dikatakan kita sholat. Semua ulama mengatakan bahwa ketika tujuan ruh dari ibadah tersebut tidak mampu dicapai oleh seseorang, sebenarnya pada hakikatnya dia belum dikatakan telah mengerjakan ibadah tersebut. Tetapi ya di dalam urusan ilmu fikih ya udah dia anggap bahwa dia udah selesai, maka dia tidak lagi diwajibkan untuk mengqada, untuk mengulangi sholat tersebut. Enggak wajib. Jadi taklif itu, beban itu sudah terangkat dari kita. Tetapi apakah kemudian itu tertulis di dalam kitab wujud kita atau tidak, maka itu tidak menjadi wilayah fikih. Fikih nggak punya urusan dengan itu. Coba Anda lihat, fikih itu tidak mengurus masalah-masalah adab ibadah, apalagi asrarul ibadah, rahasia-rahasia ibadah. Itu tidak menjadi wilayah fikih, karena memang fikih tidak punya kemampuan untuk masuk pada hal-hal seperti itu. Dia hanya berhubungan dengan masalah perbuatan. Anda dilihat berdiri sholat, Anda ambil air wudhu, udah benar wudhu Anda udah berniat dalam puasa Anda misalnya, nawaitu shauma ghadin, ya udah selesai, Anda dianggap bahwa udah berpuasa. Anda berniat usalli salatan hakadha fulan, ya udah, Anda dianggap udah sholat, nggak perlu lagi Anda mengulangi. Walaupun Anda kemudian tidak fokus ketika Anda berdiri sholat, itu bukan menjadi wilayah fikih, sebab itu sudah masalah batin. Fikih nggak bisa masuk menembus untuk itu. Makanya kan banyak, ya perlu diulangi lagi. Ya banyak misalnya diriwayatkan dalam hadis-hadis, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran juga menyebutkan tentang hal itu, bahwa nanti di kemudian hari orang-orang ketika diberikan kitab amal mereka tidak melihat apa yang sudah mereka kerjakan. Enggak tertulis di situ. Karena pada akhirnya yang menulis itu tidak lain adalah kita sendiri. Kita lah yang mencatat amal itu. Perbuatan-perbuatan itu kita sendiri yang tulis. Kita adalah pena itu. Kalam itu adalah kita. Tintanya apa? Kan seperti itu, orang kalau mau menuliskan ada tinta. Kalau tintanya nggak ada, bagaimana kemudian itu bisa tertulis? Kan seperti itu. Penanya ada, diri Anda ada, Anda udah beramal, tapi tintanya apa? Tinta itu batinnya, hatinya
dalamnya itu tidak adalah tintanya amal itu. Jadi kalau misalnya ruh dari ibadah tersebut tidak ada di dalam diri Anda, bagaimana Anda kemudian bisa menulis? Tidak akan tercatat. Inilah yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya, hati. Dan pada akhirnya, karena Anda tidak punya hubungan dengan Allah, maka Allah pun tidak hadir di sana. Enggak ada hubungan timbal balik, sebab yang menghubungkan kita dengan Allah ya bukan tubuh ini, bukan jasmani, tetapi tidak lain adalah hakikat diri kita, tidak lain adalah roh kita, nafs kita. Sebab inilah yang berasal dari Allah, inilah yang berkomunikasi dengan Allah, yang diciptakan dengan kedua tangannya Allah, roh kita. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Jadi Rasulullah di dalam hadis qudsi tersebut mengatakan bahwa tafarraq, kosongkan. Jadi di dalam hubungan ya seseorang dengan Allah, di dalam ilmu ma'rifatullah, sebenarnya ujung-ujungnya seseorang itu bukan mau mengisi sesuatu, bukan. Yang harus dilakukan tidak lain adalah membuang. Sebab jiwa ini, hati kita ini kan berasal dari Allah dalam keadaan suci, bersih. Di dalam hadis juga udah diingatkan oleh Rasulullah tentang masalah itu, bahwa setiap bayi ya, setiap orang yang datang dari Allah, yang kemudian dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, suci. Potensi ada, baik dan buruk pada akhirnya ada. Tetapi hakikatnya adalah fitrah, hakikatnya adalah suci. Tetapi dia bisa menerima apa saja. Apa saja. Jadi dimisalkan di dalam ayat Al-Quran, juga dimisalkan di dalam hadis, apalagi banyak sekali hal-hal seperti itu. Misalnya dimisalkan hati atau jiwa manusia itu seperti apa? Seperti mazra'ah, seperti tanah pertanian. Siapa yang mau menanam? Ya kita, orang tuanya. Ada potensi untuk bisa ditanamin. Siapa saja bisa menanam di sana. Siapa saja bisa menaruh di sana. Ilalang bisa tumbuh. Sampah bisa dimasukkan di sana. Apa saja, hama bisa masuk, semuanya bisa masuk. Jadi tugas kita, tugas orang tua, tugas diri kita, bagaimana pada akhirnya potensi yang ada ini tidak rusak. Kita harus jaga. Tetapi pada hakikatnya tanah itu sendiri ya baik, Allah hanya menyediakan tanahnya. Rohnya itu udah baik, baik itu roh. Tapi karena ada potensi tanahnya di dalam, sekaligus ada potensi rohnya, cahaya di dalam, dia bisa menerima dua hal. Tinggal mana yang benar-benar dominan. Apakah unsur tanahnya yang tidak lain adalah nafs kita itu sendiri, yang berasal dari mana? Yang berasal dari dunia ini, dari kehidupan dunia ini. Inilah yang akan mempengaruhi itu. Atau kemudian kekuatan apa? Kekuatan cahaya, kekuatan malaikat, suara-suara dari alam sana. Apakah ini kemudian yang lebih mempengaruhi dia atau tidak? Tinggal bagaimana diri kita. Ada di tangan kita semua. Kita mau memilih apa? Kan Allah udah katakan di dalam ayat Al-Quran itu sendiri.
bahwa manusia itu memiliki ikhtiar untuk bisa memilih apakah dia mau jadi kafir, apakah dia mau jadi apa, mau jadi seorang mukmin. Silahkan Anda mau milih yang mana saja, itu terserah Anda. Allah tidak mau mencampuri. Manusia diciptakan sebagai apa? Sebagai makhluk yang mukhtar, bisa melakukan apa saja, terserah dia. Ada potensi akal, kemudian ada potensi nafs. Hawa nafs ada tentara-tentaranya, syaitan punya tentara-tentaranya. Demikian juga dengan akal, ada tentara-tentaranya, malaikat, kekuatan-kekuatan ilahiyah. Tetapi pada akhirnya ini semua tidak akan bisa mempengaruhi kalau kemudian kita sendiri tidak menyediakan lahan itu untuk bisa bersemai ini kekuatan-kekuatan Tuhan. Kita harus membentengi itu semua. Kan kembali ke kita sendiri, mana yang lebih kita senangi. Terkadang dorongan hawa nafsu karena begitu kencang, karena memang kita ada di alam dunia inilah yang kemudian lebih mempengaruhi diri kita ketimbang apa yang ada di alam sana memang. Dan itu kita sadari. Coba bayangkan, manusia itu kan lebih mempengaruhi apa yang memang dia dengar dan dia lihat. Itu sangat mempengaruhi, sangat. Makanya coba lihat ancaman dan janji Allah itu kalah dengan janji dan ancaman yang ada di alam dunia ini, orang tuanya atau bosnya. Kalah. Kenapa? Karena memang jelas apa yang ada di alam dunia ini begitu nampak, langsung kita rasakan, kita bisa lihat. Surga atau neraka, efeknya itu nggak langsung kita rasakan pada hari ini. Makanya coba lihat ancaman dan janji Allah itu kalah dengan janji dan ancaman yang ada di alam dunia ini, orang tuanya atau bosnya. Kalah. Kenapa? Karena memang jelas apa yang ada di alam dunia ini begitu nampak, langsung kita rasakan, kita bisa lihat. Surga atau neraka, efeknya itu nggak langsung kita rasakan pada hari ini. Anda suruh orang untuk beribadah, nah, ayo ibadah, sholat. Tapi pada saat dia mau sholat, dia harus mengorbankan apa? Dia harus mengorbankan waktunya. Sedangkan waktu itu bagi dia tidaklah adalah kehidupan dunianya, rezekinya dia. Kalau bukan karena kekuatan iman, sangat berat seseorang untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan jangan kita sesederhana itu berpikir bahwa kenapa saya itu bisa, kenapa orang lain tidak. Kita nggak bisa mengukur orang lain dengan diri kita, nggak bisa. Kita harus melihat orang ya dengan diri dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri. Makanya kita nggak bisa memposisikan orang dengan keadaan diri kita, nggak bisa. Mungkin bagi saya bisa, tapi mungkin bagi orang lain nggak bisa. Oh, kita kan sering bertanya begitu, kenapa dia nggak bisa ya? Kenapa saya bisa? Ya iya, beda. Setiap orang punya watak, punya karakter yang berbeda-beda, nggak sama. Dan kita nggak bisa memaksakan orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa? Potensi dan karakter diri kita. Beda. Ini Allah udah ciptakan sedemikian rupa. Yang harus kita lakukan, ya bagaimana kita pada akhirnya memposisikan orang dengan apa? Dengan potensinya dia. Ya susahnya manusia ini, ya selalu dia yang jadi rujukan. Kan seperti itu. Kita selalu menjadikan bahwa kitalah patron untuk mengukur orang lain. Ini sangat sulit. Kalau sudah seperti ini cara pandang kita, kacamata kita, Anda sangat sulit untuk menerima keadaan orang lain. Anda nggak bisa hidup dengan orang lain. Nggak bisa. Kenapa? Dia bisa marah-marah seperti itu. Kenapa? Dia bisa
stres seperti itu, karena memang derajat orang itu berbeda-beda. Kenapa orang ini bisa khusyuk begitu, kenapa orang lain enggak? Kenapa orang itu bisa berlama-lama dalam ibadah, kenapa orang lain enggak? Ya udah, kita nggak bisa mengukur orang. Bahkan yang paling buruk itu kata Rasulullah, ketika engkau memandang orang lain itu buruk dan engkau lebih baik, itulah yang lebih buruk. Udah biarin orang dengan keadaannya masing-masing, yang penting dia sudah mampu berbuat baik dan dia menghindari ketidakbaikan. Ya alhamdulillah,